Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasul ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Pemirsa kuliah umum Romesu Academy rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan tentang 40 hadis membangun diri dari kitab Al-Arba'un At-Tatwiriyah. Dan insyaallah kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema pentingnya konsisten di dalam kita berjuang, di dalam kita berjalan menuju apapun cita-cita kita atau apapun capaian yang akan kita tuju. Dan tentu saja kita harus pastikan bahwasanya cita-cita kita dan capaian yang kita tuju itu adalah cita-cita dan capaian yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya izin share screen. Nah, hadis tersebut ya adalah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Qalat, beliau berkata, qala Rasulullah qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, khudhu minal a'mali ma tutiqun. Beramallah seperti yang kamu mampu. Fa innallaha lan yamalla hatta tamallu. Karena Allah tidak akan bosan sampai kalian itu bosan. Wa kana yaqulu, ya, dan Allah dan Rasulullah juga mengatakan ahabbul amali ilallah ma dawama alaihi sahibuhu wa in qalla. Sebaik-baik amalan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang konsisten. Yang konsisten dilakukan oleh seseorang wa in qalla. Meskipun hanya sedikit. Baik. Nah, di hadis ini kita akan belajar, kita akan mendapatkan penguatan motivasi tentang pentingnya konsisten di dalam meraih kesuksesan. Nah, penulis menjelaskan an-najihun yu'minuna annal injaza, ya. Sebentar. Annal injaza walau kana qalilan yulidul injazat al-'azimah. Orang-orang yang sukses percaya bahwasanya kesuksesan itu, ya, annal injaza walau kana qalilan, bahwasanya karya, ya, sebuah upaya, injaz itu upaya, meskipun sedikit, itu akan melahirkan capaian-capaian yang besar. Fa'adatul iltizam wal istimrariyah adatun rasikhatun indan najihin. Perilaku konsisten itu adalah perilaku yang kuat mempengaruhi orang-orang yang sukses. Wa amma syakhsiyatul mululah, adapun kepribadian yang bosanan. Fahiya ab'adu ma takunu minan najah. Ya. Itu adalah perilaku yang menjauhkan seseorang dari kesuksesan. Ya. Kesuksesan. Jika sedikit-sedikit bosanan, pindah lagi ya gitu loh.
Ini bikin apa ya, mubazir waktu gitu. Jadi kita dalam hidup ini harus sukses, dan umur ini semakin bertambah. Nah, coba ingat-ingat hadis Nabi SAW yang mengatakan a'maru ummati ma bainas sittina ila sab'ina sana. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yajuzu dzalik, dan sedikit di antara umatku yang umurnya melebihi 70 tahun. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Kita ingat-ingat terus 60 70. Sekarang kita sudah berada di umur berapa? Ya. Ada yang umur 20, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 40. Kita sudah sampai di umur berapa? Dan menuju batasan umur yang sudah dikabarkan Nabi untuk umat akhir zaman ini tinggal berapa tahun? Gitu ya. Menuju 60 tahun berapa tahun lagi? Atau menuju yang sudah dianggap umur panjang umat akhir zaman lah, 70 tahun itu tinggal berapa tahun lagi? Gitu ya. Ingat-ingat itu. Kalau gitu kita ingat-ingat, kita ini akan lebih mudah disiplin, lebih mudah konsisten, dan gak bosanan. Karena sifat bosanan ini, itulah yang bikin orang gak sukses-sukses, gak konsisten. Ya, wa amma syakhsiyatul mululah fahiya ab'adu ma takunu minan najah. Kepribadian yang bosanan, tidak mau konsisten meskipun sedikit, itulah yang menyebabkan dia itu tidak sukses-sukses. Nyoba ini, kebanyakan nyoba. Tentukan tujuan itu matang gitu loh. Tujuan hidup Anda ini matang. Karena pernah kita belajar kan cara menentukan tujuan yang efektif, yang efisien, yang betul nih gimana? Pakai SMART goal itu coba. Ya, teori SMART goal coba itu dipakai. Ya, spesifik dan seterusnya. Itu dipakai. Bagus itu. Ya. Kemudian setelah dipastikan sudah sesuai dengan teori yang dijelaskan oleh para pakar, ya, insya Allah kita sudah berusaha menyusun tujuan itu matang. Ya, selanjutnya harus diverifikasi tujuan ini diridhai oleh Allah. Tidak ada pelanggaran syariat. Lebih bagus lagi kalau tujuan ini berdampak amal jariah. Entah Anda sebagai dokter, Anda sebagai entrepreneur, ya, sebagai pembisnis, petani dan sebagainya, diselipkan tujuan supaya segala capaian kita ini bisa berdampak amal jariah. Nah, itu. Dan disesuaikan passion antum, bakat passion antum itu apa. Nah, udah tentu ini tuh, udah jalan. Jangan banyak noleh kanan noleh kiri. Apalagi noleh belakang dulu, rehat dulu, mundur dulu lah, jangan. Dan terus jalan terus, lempeng pelan-pelan nggak apa-apa, tapi konsisten. Gitu ya. Kalau nggak seperti itu, kita ini buang-buang umur. Sudah umur 30 masih mikir misalnya, apa ya cita-cita saya? Itu udah sangat telat. Jangankan umur 30, umur 20 aja masih bingung. Umur 20 tahun itu sudah sepertiga pertama dari total umur umat akhir zaman yang rata-rata 60 tahun itu. Sudah masuk sepertiga umur, masih bingung nih, saya mau kemana ya? Harus segera pecahkan Anda. Kalau enggak, habis waktu. Nyoba ini, nyoba itu, nyoba ini. Tentukan satu tujuan, fokus pelan-pelan nggak apa-apa. Jangan kebanyakan nyoba-nyoba. Karena umur kita ini terbatas. Nyoba terus tanpa perencanaan yang kuat. Tiba-tiba sudah 40 tahun, 50 tahun, sudah tenaga sudah berkurang, pikiran sudah lemah, motivasi tidak sekuat ketika masih muda, waktu juga tidak banyak seperti waktu muda. Makanya jangan sampai terjadi. Inilah mahalnya ikut kelas kuliah umum Romaeso Academy ini. Kalau kita tidak menyadari ini sedini mungkin, menyesal kita nanti. Yang lain sudah di umur 40 tahun
30 tahun ada yang sudah itu capaian-capaian ya, 40 tahun ini. Kita masih nyoba-nyoba. Akhirnya ya wes lah gitu. Akhirnya sudah lah ya. Arep ngopo menang itu kan. Nyerah ya. Jangan bosanan. Jadi pribadi itu yang konsisten. Itu yang diajarkan Nabi SAW. Ini ya. Sal aina najihin fi jami'i mayadin. Silahkan tanya kepada setiap orang yang sukses di berbagai medan kehidupan, di berbagai aspek kehidupan. Silahkan tanya kepada guru yang sukses, kepada pembisnis yang sukses, kepada konten kreator yang sukses, entrepreneur yang sukses, ahli IT yang sukses, ya, atau dai yang sukses. Silakan tanya sama mereka. Maka an asbabi najahi, tanyakan kepada mereka tentang sebab kesuksesan mereka itu apa. Semuanya akan sepakat mengatakan al-iltizamu wal mudawamah. Sebabnya adalah iltizamu wal mudawamah, konsistensi. Wa mutaba'atu turuqi babin najah bila malal. Dan terus berupaya di jalur kesuksesan yang sudah ditentukan, yang sudah direncanakan tanpa pernah bosan. Gitu. Jadi kuncinya itu apa? Kuncinya adalah al-mudawamah dan tidak bosanan. Ini kuncinya ini. Konsisten, kemudian tidak bosanan. Kalau sudah berada, antum sudah menentukan jalan hidup antum, tujuan hidup antum, passion antum, jangan paksakan antum seperti orang lain ya. Jangan pernah berusaha menjadi orang lain, jangan. Seperti yang sudah saya tekankan pada pertemuan sebelumnya. Jadi diri Anda sendiri. Karena masing-masing kita ini ditakdirkan Allah. Kullun muyassarun lima khuliqalahu. Setiap kita akan dimudahkan sesuai kodrat takdir yang Allah tetapkan. Kita hanya berusaha membaca kodrat itu dengan penuh optimis dan bakat apa yang Allah tanamkan pada kita. Itu baca. Kalau udah ketemu itu, terus jalan, konsisten. Ada bosan, tabrak aja. Ada bosan, tabrak aja. Gitu ya. Makanya ini kalau digabungkan, tidak bosanan dan konsisten, orang itu akan menjadi pribadi yang disiplin. Nah, akan menjadi pribadi yang disiplin. Disiplin ini kunci sukses ini. Orang disiplin itu dia terus berjalan meskipun dia nggak senang. Karena dia tahu inilah jalan yang akan menghantarkan saya kepada tujuan saya. Ya, dia nggak peduli dengan bosan-bosan di tengah jalan, itu pasti kita akan mendapatkan itu pasti. Karena kalau nggak ada seperti itu ya nggak akan berharga capaian kesuksesan seseorang. Pasti segala yang berharga itu penuh dengan rintangan. Orang yang disiplin itu dia terus berjalan meskipun harus berhadapan dengan hal yang tidak dia senengin. Gitu kan? Ya. Terpental saya. Sebentar, saya terpental ini. Tablet saya terpental ya. Saya pindah jaringan saja. Nah, ada. Baik, mohon maaf saya terpental, jadi saya harus login lagi. Ya, mohon ditunggu dulu ya. Ya, sudah masuk. Sebentar.
Baik, itu. Jadi jadilah pribadi yang konsisten dan apa? Tidak bosanan. Saya akan tampilkan di layar beberapa pendekatan ya tentang pentingnya konsisten. Nah, ini mungkin bisa dilihat. Yaitu di mana? Ini dulu. Kita coba berusaha merenungkan ilustrasi ini. Ya. Jadi ini saya tidak suarakan karena ada musik ya. Tapi pesan ini bagus banget ya. Lihatlah dampak daripada kebiasaan kecil Anda. Kebiasaan kecil Anda terhadap sebuah goal yang besar. Tuh. Ya. Jadi dari mulai dari puzzle yang kecil, sangat kecil. Lihat. Nah, dia gerakkan, kemudian akan bisa menghancurkan, akan merobohkan puzzle yang besar. Dapat merobohkan puzzle yang besar. Coba saya pengen tanya sama peserta di sini, bisa saya tolong dibantu? Apa yang Anda pahami dari filosofi, apa yang Anda bisa pahami dari ilustrasi ini? Silahkan bersuara siapa yang mau. Silakan. Mas Aan ada? Mas Aan Kurniawan. Silahkan Mas Aan. Nah, Mas Aan. Saya harus masuk dari HP biar saya bisa lihat ya. Interaksi teman-teman. Mana suaranya ini? Mana suaranya? Suaranya. Mas Aan nggak ada suaranya. Kemana Mas Aan? Baik, yang lain. Mas Devangga, silakan dibuka mic-nya. Tolong dijelaskan nilai apa yang Mas Devangga bisa pahami dari ilustrasi ini. Silakan. Suaranya dari mana? Saya. Oh ya. Silakan, ya. Baik, saya Ustaz. Kalau yang saya dapat dari video yang kita ambilkan oleh Ustaz ini, berapa kecil mungkin kalau bagi saya, berapa kecil mungkin progres kita dalam entah itu belajar ataupun mungkin berkembang, itu nanti akan berdampak besar nantinya juga Ustaz. Masya Allah. Akan berdampak. Bagus. Baik untuk kita Ustaz. Mumtaz, bagus. Seberapa kecil pun upaya yang kita lakukan itu bisa berdampak besar. Jadi hati-hati dengan hal-hal kecil. Hati-hati dengan hal-hal yang kecil. Karena rumah yang megah yang besar itu bermula dari butiran-butiran pasir dan tumpukan-tumpukan bata. Berhati-hatilah dengan habit yang Anda anggap sederhana. Itu bisa mempengaruhi hidup Anda dengan pengaruh yang besar. Karena semua yang besar mulai dari yang kecil. Antum, Ana sarankan baca buku Atomic Habit. Saya itu kadang-kadang iseng baca-baca buku kayak gitu ya. Ya untuk ngisi, kadang lagi lampu merah gitu ya, nyopir gitu. Ya baca kayak gitu. Itu bagus tuh. Coba Atomic Habit tentang bagaimana habit-habit yang kecil itu memiliki pengaruh yang besar dalam hidup Anda. Dan itu nilai itu sudah ada dalam hadis Nabi yang kita bahas ini ya. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan itu adalah yang ringan, ya. yang konsisten meskipun ringan. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mas Devangga tadi, hal yang kecil bisa berdampak besar bagi hidup Anda.
Dan ini berlaku bukan hanya tentang capaian goal yang positif, tapi juga goal-goal negatif. Goal-goal negatif. Nasib seseorang nanti di usia 50 tahun itu ada yang sukses, ada yang tetap melongso. Itu tergantung bagaimana perilaku-perilaku kecil mereka, habit-habit sederhana mereka dari masa muda. Nah, ini mohon jadi perhatian. Baik, kemudian aduh, malah hilang lagi tadi. Sebentar. Ya, saya sudah siapkan beberapa ilustrasi di Telegram saya. Karena Telegram tuh paling enak untuk nyimpen data ya. Ya. Terus ada lagi ilustrasi yang sudah saya simpan. Nih. Tolong diperhatikan ya. Nah. Ini tentang sukses. Sukses itu bagaimana dicap apa ya istilahnya? Ada 3 jenis manusia dalam merespon dalam berusaha untuk menuju kesuksesan itu. Di sini jelaskan seperti itu. Perfeksionis, konsisten, dan penundaan. Antum melihat bagaimana tumpukan-tumpukan puzzle yang ada di sini. Perhatikan itu. Antara orang yang perfeksionis, terlalu pengen sempurna, dengan orang yang konsisten dan orang yang suka nunda-nunda. Oke, sudah diperhatikan ya. Kalau sudah diperhatikan, saya coba bertanya kepada Mas Ilham Agustomo. Mas Ilham Agustomo. Apa yang difahami Mas Ilham dari ilustrasi yang ditampilkan di layar? Bisa dijelaskan? Halo Mas Ilham. Halo, Assalamualaikum Pak. Ya, silahkan. Kesuksesan bisa dicapai dengan cara bertahap, tidak langsung jadi dengan tiba-tiba. Kesuksesan itu bisa dicapai dengan bertahap, bukan dengan tiba-tiba. Begitu ya Mas Ilham ya? Itu nggih? Apakah terdengar Pak? Agak lirih-lirih suaranya. Gitu ya? Coba diulangi Mas Ilham biar lebih jelas lagi. Ya, kesuksesan bisa dicapai dengan tahapan, tidak dapat dicapai dengan seketika atau tiba-tiba Pak. Iya, bagus, Masya Allah. Kesuksesan itu dicapai bertahap. Tidak bisa dicapai dengan tiba-tiba, bertahap. Ya, seperti puzzle-puzzle yang numpuk di sini. Step by step, by step by step, step. Gitu ya, step. Tapi kemudian cepat, lempeng, lurus sampai sukses. Nah, bagus. Terus saya pengen bertanya lagi kepada sekarang dari Akhwat ya, Mbak Irma. Apa yang difahami Mbak Irma dari susunan puzzle di perfeksionis yang lempeng, lurus, rapi, dengan yang dikonsisten yang ya bisa sampai sukses tapi mencong-mencong. Silahkan Mbak Irma boleh dibantu memahamkan apa yang difahami Mbak Irma. Silahkan. Halo Mbak Irma, ada Mbak Irma? Silahkan Mbak Irma. Baik, belum tersambung ya. Kita berpindah kepada Mbak Aliza. Silahkan Mbak Aliza. Ya, silakan. Mana Mbak Aliza?
Mbak Aliza hadir? Hadir, Ustaz. Nah, silakan. Mungkin Apa? tidak semua kesuksesan itu harus diraih dengan jalan yang lurus. Tidak semua konsisten itu harus diraih dengan jalan yang lurus. Jalan yang bengkok nggak apa-apa ya. Nggak harus lurus. Begitu ya, Mbak? Bagus. Kesuksesan tidak harus jalan yang lurus. Maksudnya lurus ini bukan berarti sesat dan keliru ya, bukan. Ya, dimaksud Mbak Aliza tadi, lurus itu tidak perfeksionis. Jadi antum lihat ya, orang yang perfeksionis itu memang rapi. Lihat, tumpukan puzzle-nya itu rapi, lurus, nggak ada menceng dikit, menceng kanan, menceng kiri. Tapi nggak nyampe-nyampe ke sukses. Banyakan mikir. Mikir tuh boleh mikir, tapi realistis juga. Tidak. Kalau orang banyakan mikir tapi tidak pakai timbangan realistis, itu jadinya perfeksionis. Pengennya sempurna, diawali dengan sempurna. Ya, pengen jadi penulis misalnya, pengen langsung kayak Andrea Hirata, siapa itu? Yang karya sastranya dalam bahasa Indonesia itu menyentuh, ya kan? Pengen produktif seperti guru kita Ustadz Muhammad Abdul Twasikal. Yang dilihat itu produktivitas beliau, capaian beliau sekarang. Kita nggak melihat bagaimana beliau itu membangun sampai tahap ini tuh konsistennya luar biasa. Dan saya tahu, karena saya pernah safar juga sama beliau. Sampai ketika umroh, ya, kemudian bimbing saya sama beliau. Umroh itu biasanya selesai jam 3 pagi. Mulai dari jam 9 malam, selesai jam 3 pagi. Itu beliau masih sempat nulis. Nah, konsistensi. Itu loh. Nah, itu. Jadi jangan jadi orang yang perfeksionis, pengen selalu sempurna di awal. Semuanya dimulai dari setiap langkah itu dimulai dari, kalau ibarat anak jaksel itu ngaco dulu. Artinya untuk memulai itu jangan membayangkan kita sudah sempurna. Kenapa orang itu kebanyakan tidak siap sukses? Karena mengira ketika dia melangkah di awal-awal itu sudah langsung seperti, kalau dia penulis seperti Andrea Hirata misalnya. Ya. Kalau dalam hal ilmu misalnya langsung Syekhul Islam Ibnu Taimiyah begitu kan ya. Dalam produktivitas misalnya dalam menulis mungkin Ustadz Abdul Twasikal. Ya mengira tuh langsung seperti itu. Enggak. Mereka berawal dari pertama nyoba ini, nyoba itu. Setelah menemukan tujuan yang jelas, ya konsisten. Ya kadang percobaan ini melenceng kiri dikit, oh berarti evaluasi kanan dikit, oh gitu. Tapi tujuannya sudah jelas. Nih lihat yang orang konsisten nih, cepet dia nyampe ke atas ke sukses. Itu puzzle-nya nggak rapi. Nah itu, jadilah orang yang seperti ini loh. Karena manusia itu karakteristiknya apa? Banyak kekurangan dan aib. Ya, al-insan, ya kan? Sumiyal insan likathrati nisyanihi, ya kan, kata para ulama. Manusia itu disebut al-insan karena kebanyakan nisyan. Nisyan itu lupa, karena kebanyakan lupa. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata', setiap manusia itu apa? Setiap manusia itu banyak salah gitu. Nah, yang satu lagi nih orang yang suka nunda-nunda nih. Nunda-nunda nih. Nanti aja deh. Ya kan, begitu ada peluang enggak langsung dia pakai. Nanti aja deh. Ya. Saya pernah menemukan sebuah ilustrasi tapi lupa saya simpan, itu bagus banget. Yaitu ada seekor singa yang di depannya itu berlarian rusa-rusa, banyak rusa yang berlari di depannya. Tapi seekor singa ini hanya duduk melihat. Nah, sambil dia duduk melihat itu, tiba-tiba datang seekor singa yang lain yang langsung menerkam satu rusa dan dia dapat satu mangsa.
Sementara yang satu seekor singa yang duduk melongo cuman lihat rusa-rusa yang lezat itu jalan larian, dia hanya bengong melihat temannya yang sudah dapat satu ekor rusa. Ya kan ya? Kemudian dalam kebengongannya itu tiba-tiba rusa itu habis semuanya, sudah lari semuanya. Apa pelajaran bisa kita dapatkan di sini? Ini pelajaran bahayanya nunda-nunda itu loh. Orang nunda itu nanti ketika melihat kesempatan itu bilang, coba nanti yang paling terakhir lah, coba Anda lihat. Ini rusa yang paling terakhir barangkali nanti lebih mudah saya tangkap. Ya, begitu rusa yang paling terakhir sudah hilang, temannya sudah dapat buruan duluan, sudah habis. Udah nggak ada. Akhirnya apa? Coba nanti lagi. Paling nanti ada kesempatan lagi kok. Berusaha menghibur dirinya dalam kegagalan akhirnya. Itu orang nunda-nunda tuh. Kalau udah ada momen, antum punya kemampuan, tujuan Anda sudah terukur, ya, lakukan semampu Anda, kecil, mulai dari yang kecil dulu dan konsisten. Jadi orang yang paling gagal di antara 3 jenis orang ini siapa teman-teman? Perfeksionis, konsisten, dan penunda. Siapa yang paling gagal? Yang menunda, Ustaz. Orang yang menunda. Yang paling gagal orang yang suka nunda-nunda itu. Gak produktif, habis umur. Yang lain sudah 30 tahun sudah capainya ini itu, dan dia 30 tahun masih main game. Hati-hati dengan kebiasaan Anda ini. Sudah masuk 20 tahun, Anda harus betul-betul evaluasi habit Anda. Ya, jangan sampai kalah Anda dengan yang lain di usia nanti 30 tahun, 40 tahun. Anda harus bahagia di usia itu. Sehingga nanti kayak gini ilustrasinya nih, ada lagi nih. Orang yang konsisten nanti ketika sudah usia matang seperti ini ilustrasinya. Tinggal gelinding aja tuh bola tuh, lihat ya. Nah, tuh bola tinggal gelinding aja. Tuh, impian, usaha ditambah konsisten. Di awal berat ngangkat batu. Nah, ini batunya harus dibulatkan dulu, kemudian baru diangkat, kemudian baru menggelinding kan. Nah, itu. Di awal berat bekerja seperti itu, berat. Untuk membangun habit yang positif itu berat. Tapi tenang. Para peneliti mengatakan bahwa manusia itu hanya butuh 2 pekan, 14 hari untuk mengubah kebiasaan buruknya. 14 hari itu Anda tempa menghilangkan habit yang lama, membangun habit yang baru. Setelah itu akan menggelinding tuh habit, mudah menjadi bagian dari kehidupan kita. Nah, nih lihat. Impian, usaha, konsisten. Nanti hidup Anda akan gampang habis itu. Ini ya. Kalau cuman impian sama usaha kayak gini nih, jalannya lurus kayak gini ya. Capeknya terus. Gak ada konsistennya soalnya. Capeknya konsisten, yang konsisten capeknya. Tapi dia jalan terus, jalan. Tapi kalau orang cuma bisa mimpi ya kayak gini nih. Paling atas nih. Ya, orang cuma bisa mikir tapi nggak bisa action. Atau orang yang bisa mimpi nggak bisa action kayak gini, mimpi tok kayak gitu. Bolanya kotak kayak gitu didorong kayak gitu kan berat sekali. Tapi kalau orang bisa mimpi dan bisa eksekusi, lumayan lah bisa jalan. Cuma dia nggak bisa konsisten aja. Nah, kayak gini nih. Berat juga jalannya. Tapi kalau orang itu mimpi, punya impian, visioner, ya kan? Terus usaha, upaya, terus ditambah konsisten, kayak gini nih, hidupnya jadi gampang nih kayaknya. Meluncur dia, cur gitu. Nah, ya. Jadi hati-hati dengan habit Anda. Ya, jadi nasib Anda ya bagaimana perilaku Anda. Kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap kita akan dimudahkan sesuai apa yang telah Allah takdirkan. Nah, itu ya. Kita lanjutkan. Nah, terus asy-syakhsiyatul mululah tattasifu kadzalika bil ajalah fi qatfi thimarin najah. Pribadi yang bosanan itu biasanya juga orang yang tergesa-gesa.
Biasanya orang yang mudah bosanan itu orang yang mudah tergesa-gesa, fikot fi thamarin najah, untuk mencapai kesuksesan. Jadi orang itu kalau sukses nggak bisa tergesa-gesa, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Nah itu ya, sedikit demi sedikit. Jadi rasa bosanan, pola pikir atau pola pikir gerusa-gerusu, pengennya cepet, pengennya instan itu enggak bisa ada dalam diri orang sukses. Itu harus dihilangkan, semuanya bertahap. Sukses yang natural, sukses yang awet, yang alami, itu dicapai dengan pelan-pelan, konsisten, waktu. Makanya para ulama mengatakan, man akhadhal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlatan. Siapa yang pengen dapat ilmu ini instan, cepat, maka ilmu itu akan pergi juga secara instan dan cepat. Ya, tapi kalau ilmu itu diambil sedikit, sistematis, tadarruj, ya kan, selangkah demi selangkah, dari yang ringan sampai menengah sampai yang tinggi, ilmu itu akan menjadi karakter dia. Ilmu itu akan menjadi kehidupannya karena sudah betul-betul mewarnai dia. Tapi kalau ilmu itu pengennya cepat, diambil cepat, gerusa-gerusu, ilmu belum sempat untuk mewarnai dia, belum sempat membangun habitnya, belum sempat membentuk karakternya, karena karakter, habit, perilaku, kehidupannya nggak bisa dibangun cepat-cepat, pelan-pelan gitu. Manusia itu seperti itu. Kalau seperti itu nanti akan apa? Pengennya cepat-cepat, ya hilangnya cepat-cepat juga. Ya, falidzalika yukallifu nafsahu fawqa taqatiha. Oleh karena itu orang yang bosenan, orang yang gerusa-gerusu, pengennya suksesnya itu instan, biasanya dia akan yukallifu nafsahu fawqa taqatiha, membebani diri di luar kemampuannya. Makanya kan dalam prinsip SMART goal itu salah satu ukurannya adalah measurable, di mana terukur, achievable, memungkinkan untuk bisa dicapai, ya, realistis sesuai dengan kemampuan. Kalau pasang tujuan itu harus seperti itu. Ya, SMART goal itu sudah sesuai insya Allah dengan prinsip-prinsip Islam, bisa dipakai itu. Saya pernah menerangkan itu dalam sebuah kajian di Malang, tentang menyusun agenda Ramadan, capaian Ramadan yang efektif ini gimana. Saya gunakan pendekatan SMART goal, dipakai aja, bagus itu. Nah itu ya, bingung cara menentukan tujuan saya gimana Ustaz, pakai SMART goal, pakai itu, coba antum dalami. Wa yas'alil husuli 'ala injazat al-'azimah qabla an yanjaz al-qalil. Dia berusaha memaksakan diri untuk sukses yang besar sebelum bisa sukses yang kecil-kecil. Kesuksesan yang besar itu kan dimulai dari kesuksesan yang kecil. Fa yaqa'u fi wahmin najah fi lahzatin khadi'ah. Pola pikir yang seperti itu menyebabkan dia berada dalam kegelisahan. Ya. Fatarahu yanharu bisur'ah. Sehingga apa? Dia cepat menyerah lah gitu ya. Dia cepat menyerah. Falaisal muhim an tanjaha marratan aw marratain thumma tasqut ba'da dzalik. Yang terpenting itu bukan Anda itu sukses sekali, sukses 2 kali, sukses 3 kali, habis itu Anda berhenti. Al muhimmu huwa dawamun najah. Yang paling penting itu adalah kesuksesan Anda itu konsisten. Bukan cuman retorika, euforia, cuman kostum seperti yang pernah populer di bagi angkatan 90-an ya. Yang tahun-tahun 2010 banyak sekali iklan-iklan MLM menampakkan orang yang berjas, ya, punya mobil mewah, bahkan ada yang punya helikopter katanya, padahal cuma nebeng foto doang ya. Retorika saja, bukan yang hakiki. Apalagi lagi-lagi dunia, Masya Allah, betapa hinanya dunianya. Itu.
Jangan kayak gitu gitu. Sukses itu ya hakiki. Anda bahagia dan hakiki. Ya konsisten. Anda rasakan terus-menerus hasil Anda itu. Jadi caranya bagaimana? Caranya nanti dia harus konsisten dalam meraih kesuksesan itu. Wadzalika anna an-najaha la yakunu illa biitqani marahilihi. Ya. Hal tersebut dikarenakan kesuksesan itu tidak akan bisa dicapai kecuali dengan apa? Itqan. Betul-betul terampil menguasai marahilihi setiap tahapan-tahapannya. Wa hadzal itqan ya'ti bi injazil qalilid daim. Dan keterampilan setiap step-step menuju sukses itu bisa kita capai dengan konsisten. Itqan ya'ti bi injazil qalilid daim. Dengan konsisten. Ya, yaitu dengan memperkuat, mengasah lagi keterampilan setiap tahapan-tahapan. Nah, itu dilakukan dengan apa? Konsisten tadi. Tsumma tadarruj ba'da dzalik. Lalu bertahap dari capaian yang kecil menjadi lebih besar, lebih besar, lebih besar. Nah, itu orang yang sukses itu. Fad-dawamu wal itqan huwa ma yasna'un najah wal ba'du yuridu an yaqfuza lin najahi faqzan. Maka konsistensi dan terampil itulah yang menjadikan seseorang itu mencapai kesuksesan. Ya. Sementara orang yang lain itu ada yang memahami kesuksesan itu bisa dicapai seketika. Wa yaqta'u marahilahu bi asra'i waqtin, dan sehingga dia tidak peduli dengan tahapan-tahapan, dia pengen mencapai sukses itu secara tiba-tiba. Duna an yanjuza walawil qalil, tanpa mencapai kesuksesan yang kecil-kecil dulu. Wa hadza ma yaj'aluhu sari'us suqut. Perilaku seperti itulah yang menyebabkan seorang itu cepat gagal. Nah, jadi orang yang mudah gagal, orang yang potensi gagalnya besar itu apa? Berdasarkan penjelasan ini, yaitu orang yang pengennya cepat-cepat, ya, pengennya dia tergesa-gesa. Karena kalau cepat-cepat itu mungkin ada yang positifnya. Tergesa-gesa juga mungkin ada yang positif kalau pada proporsionalnya ya. Tergesa-gesa pengen cepet-cepet amal saya lebih banyak gitu kan, ke pahala sebut pengen cepet-cepet supaya soft pertama di masjid ya gitu. Tapi ini ketika menjadi, maksudnya ini berkenaan dengan perilaku, pola pikir, dan mendominasi perilaku dia dalam kehidupan dia. Jadi yang berdampak negatif. Ini tergesa-gesa inilah yang bisa menyebabkan seorang itu tidak mudah konsisten. Karena orang tergesa-gesa itu ekspektasinya besar, dia tidak mengukur dengan kemampuan. Karena pengennya langsung sukses, langsung besar. Akhirnya apa? Ketika ekspektasinya besar, pengennya karena disebabkan pola pikirnya pengen cepet-cepet tergesa-gesa tadi, tidak mengukur realistisnya kemampuannya, akhirnya jatuh di jalan. Kenapa? Karena sudah menjadi kudratullah, sunnatullah, jiwa manusia itu tidak bisa dikaget-kagetkan seperti itu. Jiwa manusia itu perlu memahami bertahap, pelan-pelan gitu. Ketika kita ajak ngebut lari, jiwa kita nggak siap. Akhirnya apa yang terjadi? Trauma. Trauma apa? Nggak mau nyoba lagi. Jadi sebetulnya musuh kita ini untuk melawan kesuksesan itu pikiran kita sendiri. Hati-hati dengan pikiran Anda gitu. Akhirnya kalau udah seperti itu, dia sendiri yang membuat dirinya trauma. Akhirnya nggak mau lagi coba. Padahal kalau dia bertahap, terukur, konsisten, sedikit-sedikit aja, dia akan sampai. Saya pernah menyusun sebuah kurikulum tahfidz. Ya, andaikan seseorang bisa menghafal setengah muka dalam satu hari, setengah muka. Ya, setengah muka saja. Dalam hari efektif, 1 tahun ajaran 240 hari ya. Anggap aja 1 tahun begitu. Sudah dikurangi libur-libur, ya kan ya, libur lebaran, libur mudik, libur macam-macam. 250 hari lah.
seorang bisa konsisten setengah muka saja menghafal Al-Quran setiap hari 24 jam, maka dalam satu pekan dia mendapatkan 1/4 juz. Itu pun Sabtu Ahad udah gak ngafal dia. 5 hari aja 1/4 juz ya. Ya gak sih? Itu untuk ukuran Al-Quran yang Madinah ya. Yang satu juznya itu 20 muka ya, atau 20 halaman. Berarti kalau dalam satu pekan 5 hari itu 1, 2, 3, 4 ya gitu, kurang lebih 1/4 juz lah. 1/4 juz satu pekan, dalam sebulan dia dapat berapa? 1 juz. Sebulan sampai 1 juz hafal. Sebulan 1 juz, berarti dalam 1 tahun, anggap aja 10 bulan saja satuannya. 2 bulannya itu sakit, healing, mudik, agenda, itu udah 2 bulan. 10 bulan aja. 1 tahun 10 juz. 1 tahun udah dapat 10 juz. Setengah muka dalam 1 hari itu ringan banget itu. Kalau bagi anak-anak muda yang sudah bisa baca Quran itu ringan banget. Kalau kita di pesantren orang hafal setengah muka dalam 1 hari itu kayak bisa dimalu-maluin sama teman-teman ya. Karena minimal itu 1 muka 1. Udahlah, nggak usah kita terlalu mengikuti pandangan orang ya kan, itu orang lain. Setengah muka aja itu bisa 10 juz ya. Itu sudah 1 hari 24 jam itu hanya setengah muka. Itu hanya berapa? 7 baris. Saya sudah hitung satu barisan mushaf standar Madinah itu 15. 7 barisan. Dan dalam 3 tahun Anda hafid 30 juz. Konsisten. Tapi coba orang kalau tidak seperti itu, tidak konsisten, tidak mulai dengan sedikit ya. Saya pengen hafid Quran, Ustaz. Saya pengen menghafal 1 hari setengah juz, Ustaz. Coba nih setengah juz hafalan. Iso 1 hari pertama bisa, hari kedua bisa, hari ketiga jelek, hari keempat resign. Aku ngafal Quran yang angel. Resign itu. Udah berhenti, saya ngapain? Capek ngafal Qurannya. Akhirnya dia sendiri yang membuat jiwanya trauma. Akhirnya dia sendiri yang membentuk pola pikir dia sebagai gagal di medan itu. Karena apa? Tidak terukur langkah-langkahnya. Pengennya cepet-cepet. Tapi kalau dia mulai dari setengah muka, kalau setengah muka berat karena banyak kesibukan Ustaz, oke lah 1/3 baris dari 1 muka itu. Jadi kalau dalam 1 baris, 1 lembaran mushaf Madinah itu 15, berarti 5 baris aja deh. 5 baris aja. Konsisten. Paling Anda 5 baris itu hanya 1 semester saja. Habis itu Anda akan tuman, oh saya sudah bisa 5 baris, saya sekarang setengah muka. Dari setengah muka Anda 1 semester, Anda akan tuman lagi. Enak ya ternyata bersama Al-Quran nih. Ya. Hidup ini kayak ada capaian yang jelas gitu kan ya. Habis itu tahun kedua Anda menghafal Al-Quran itu misalnya, sudah terbiasa dengan setengah muka, Anda akan bisa 1 muka. Sehingga 30 juz itu sebetulnya tidak perlu 3 tahun. Mungkin 2 tahun setengah Anda bisa selesai. Sedikit ya gitu. Nah itu ya, kuncinya adalah konsisten dan tidak tergesa-gesa. Mungkin itu ya materi kita pada kesempatan kali ini. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Monggo kami persilahkan. Baik, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan di chat ya dari Mas Aan. Izin bertanya Ustadz, ada santri yang enggan menambah hafalan karena merasa hafalan sebelumnya belum lancar sempurna. Apakah sifat perfeksionis ini diperlukan dalam menghafal Al-Quran Ustadz? Kalau ini bukan perfeksionis yang tercela ya ini ya. Tapi kalau diukur akan kalau diukur itu disesuaikan juga dengan realitas ya. Terus kemudian juga tentang target, itu akan lebih baik gitu. Karena kan dalam penjelasan tadi apa? Orang yang sukses itu itqan fi jami'i fi kulli marahilihi. Dia berusaha untuk memperkuat keterampilan ya
memperkuat kesuksesan di setiap step-step capaiannya. Makanya ini sebetulnya bukan perfeksionis yang tercela. Seorang berusaha untuk memperkuat setiap tahapan tahfidnya. Saya pengen lancarin dulu ini, tidak apa-apa, silahkan. Tapi kalau ini bisa disesuaikan dengan target dan juga prinsip realistis, itu akan lebih bijaksana. Itu gimana? Anda susun, saya coret-coret nih, ya. Jadi Mas Aan bisa susun seperti ini. Ada target hafalan, ada target itqon, ya, target hafalan dan target itqon. Itqon itu kelancaran. Ditentukan dalam 1 tahun ini, misalnya Mas Aan, saya tanya Mas Aan, 1 tahun ini rencananya pengen punya hafalan Quran berapa? Pengen nambah hafalan Quran berapa Mas Aan? Minimal 5 juz. Berapa? 5 5. juz. Bagus. Target Anda adalah 5 juz. Maka Anda juga harus tentukan target kelancaran. Berapa rumus atau formasi yang tepat untuk menargetkan kelancaran. Berdasarkan pengalaman kami mengajar di Hamalatul Quran dan nyantri dari sekian tahun ya, dan juga belajar dari pesantren-pesantren yang lain, pesantren tahfidz. Target itqon itu idealnya adalah 50% dari target hafalan. Jadi kalau Mas Aan target 1 tahunnya 5 juz, berarti target itqonnya 2 juz setengah saja. Nah, ini anggap ini adalah kalian berlatih untuk menjadi orang sukses. Pakai Al-Quran ini keren banget ini, Masya Allah. Nah, ini goal Anda nih, goal. Gimana nih caranya supaya bisa mencapai 5 juz hafalan, 2 juz setengah lancar di luar kepala? Kalau orang yang hanya bisa bermimpi, kalau orang cuma pakai mimpi, tadi jalannya berat tadi lah, yang bola kotak tadi, berat kan? Dia hanya 5 juz, 2 juz setengah, 5 juz setengah, mikir aja. Kalau orang ada usaha, lumayan bisa berjalan ada usaha, tapi kadang-kadang lebih lambat. Maka sekarang saya pengen mimpi, usaha konsisten biar lancar menggelinding tadi. Ya gimana? Ini harus dibuat rincian target ya Mas Aan. Karena orang sukses itu kan sukses dari puzzle-puzzle yang kecil. 5 juz itu ada berapa lembar? Kalau dalam 1 juz itu ada 10 lembar, berarti ada 20 muka ya. Ada 20 muka. Berarti kok 5 juz itu sama dengan ya, 5 juz itu sama dengan 100 muka. Mas Aan bisa 1 hari kira-kira berapa banyak bisa menghafal Al-Quran sehari? Saya pengen yang paling minimal aja, nggak usah yang berat-berat, minimal aja. Berapa? Yang kira-kira yakin Anda bisa? Kalau lagi rajin dapat 1 muka, cuman kalau seringnya setengah. Udah deh, setengah aja lah, nggak usah 1 muka ya, setengah aja lah. Nah, ini kita breakdown. Anda mampu setengah muka per hari. Berarti untuk menuju 100 muka 5 juz butuh waktu berapa? 200 hari. 200 hari dalam setahun cukup nggak nih? Cukup tuh. Setahun 360 hari. Kalau Mas Aan punya target 5 juz setahun, itu realistis banget. Karena itu sudah dikurangi capeknya, sakitnya, nanti apalagi nikahan, ya kan ya, malam pertama, honeymoon, ya kan.
Masa malam pertama mau rojaah kan? Ya kan? Malam pertama masih mau setoran kan? Nanti dulu lah gitu. Udah nikah Mas Aan? Udah nikah? Belum. Oh belum ya kan? Makanya udah dikurang-kurang itu, sudah direncanakan itu. Ya. 200 hari saja Mas Aan, Anda bisa selesai 5 juz tuh. Nih. Jadi ada target tahunan, ada target harian. Ini akan lebih bagus lagi kalau ini harian sudah. Ya kan? Tahunan juga sudah. Nanti di breakdown lagi, naik lagi menjadi semesteran. Menjadi semesteran, kemudian di breakdown lagi menjadi sebelum semesteran. Pekanan dulu. Nah, kemekanan, habis pekanan bulanan, habis itu semesteran, habis itu tahun. Sampai 5 juz. Ini makanya ini disebut sukses ini. Dimulai dari kebiasaan yang kecil, cukup Anda setengah muka. Nah, tapi konsisten. Kalau nggak konsisten, hanya jadi impian. Yang lain sudah punya hafalan 10 juz, 15 juz, kita masih itu aja. Konsisten. Anda akan terwujud mimpi-mimpi Anda ini. Nah, sekarang yang target ikon 2,5 juz. Ya, berarti 2,5 juz itu ada berapa? Gini aja, kita mulai ini. Kalau target hafalan tambah setengah muka sore hari, berarti yang itkon ini setengahnya dari setengah muka. Setengahnya dari setengah muka berapa, Mas Aan? Kalau dalam satu muka ada 15 baris, berarti setengah muka itu hanya 7 baris lah kurang lebih. Nah, ambil yang standar sedikit, 7 baris. Berarti setengahnya setengah muka, anggap aja sepertiga lah. Gak usah terlalu matematis lah. Ini kalau antum hafalan tambahnya setengah, berarti ini sepertiga aja per hari. Sepertiga per hari. Insya Allah Anda akan bisa itu. Lancar mungkin 2,5 juz. Jadi target hafalan jalan, target itkon jalan, antum bagi waktunya. Tolong ini santri yang bertanya, ini titipan pertanyaan dari santri ini ya. Sampaikan ke dia, tinggal dibagi waktunya. Pilih waktu menghafal yang mudah nih. Wah, aku menghafal itu bersubuh gampang Ustaz, monggo ngafal. Aku kalau murojaah itu yang mungkin agak ringan-ringan, murojaah itu sambil jogging sore-sore nggak apa-apa. Ya monggo sore-sore. Cuman sepertiga baris itu, sepertiga halaman itu kan cuma 5 baris saja. Diulang-ulangi dari tempat kerja sampai rumah jalan ya 30 menit itu. Daripada cuma ndelok plat nomor ya kan, ngitung mobil ya kan ya. Salip-salipan, pasang headset, puter, dimodifikasi pakai akun-akun aplikasi-aplikasi penghafal kan banyak toh. Modifikasi, diputer itu terus sampai rumah. Produktif. Waktunya berkah. Nah gitu, coba kalian berlatihlah dari Al-Quran lah itu. Karena ini, Quran itu kan dampaknya keberkahan hidup kita. Makin banyak waktu kita habis untuk Al-Quran tuh, bukan makin tidak produktif kita ini. Itu akan makin produktif. Saya pernah membaca cerita seorang dosen di Riyadh ya, Saudi Arabia. Dia ini mengeluh tugas mengajar kuliahnya itu kayak nggak tuntas-tuntas. Ngajar sering bolong mungkin ya, karena ketika mengajar juga performanya kurang baik karena persiapannya butuh waktu banyak, sementara mepet-mepet gitu kan ya. Jurnalnya juga nggak selesai-selesai ya kan, namanya kalau dosen kan sudah dituntut publikasi nggak tuntas-tuntas. Akhirnya dia curhat sama salah seorang ulama, salah seorang syekh bilang apa, coba antum banyakin lagi baca Qurannya. Ternyata orang ini terlalu sibuk dengan kegiatan dia sebagai dosen sampai jarang baca Quran. Kemudian syekh ini bilang, coba antum ditingkatkan lagi lah interaksi dengan Al-Quran, perbanyak baca Quran. Ya, coba buat target harian wiridan, baca saja, bukan menghafal, baca saja. Coba dibuat dalam satu hari Anda membaca 1/4 juz saja.
2,5 lembar. Akhirnya dia baca. Subhanallah, setelah dia punya kebiasaan seperti itu, capaian-capaian dia sebagai dosen makin tercapai, makin tertata, lebih baik. Akhirnya apa? Orang ini, si dosen ini makin dia tuman. Apa tuman bahasa Indonesianya? Kecanduan. Akhirnya dia tingkatkan lagi menghafal Qur'annya, baca Qur'annya, wiridannya. Setiap 1 hari dia tambah lagi setengah juz. Ternyata dampaknya produktivitasnya makin meningkat. Setelah itu makin meningkat, tambah 1 juz, dan akhirnya sekarang dia punya kebiasaan 10 juz per hari, baca Quran 10 juz per hari. Dan dia melihat subhanallah umurnya berkah. Ya. Jadi capaian-capaian yang gak tuntas tadi dalam dia menjadi karir dosen menjadi tercapai semuanya, tuntas, selesai. Coba kalau kita bayangkan pakai hitungan matematika, orang itu kalau baca 1 juz itu butuh setengah jam, ya, idealnya setengah jam. Berarti kalau 10 juz butuh berapa? Butuh 5 jam. Kalau kita pakai hukum matematika, harusnya waktu dia berkurang bukan bertambah. Ya enggak? Habis 5 jam untuk Al-Quran itu harusnya berkurang waktunya untuk pekerjaan dia. Harusnya logikanya dia makin hancur pekerjaannya, makin gak produktif. Tapi ternyata apa? Ternyata makin produktif nih orang, makin tercapai segala impian-impian dia berkarir di dosen itu tercapai, jurnal tercapai, performa ngajar juga baik, persiapan bagus, Masya Allah, tercapai semuanya. Karena itulah berkahnya waktu. Berkahnya waktu itu bukan soal 24 jam. Tapi berkah waktu itu Allah bisa menjadikan umur seorang dalam sehari 24 jam seakan-akan 100 jam. Karena berkah waktunya. Nah, jadi orang itu berkah waktunya bukan tambah harinya, tambah jamnya. Tapi apa? Menjadi semakin berkurang kegiatan-kegiatan gak produktif. Itu Allah jadikan dia gak senang. Allah jadi sibukkan dia dengan hal yang produktif sampai gak sempat melakukan hal-hal yang tidak produktif. Hal kecil yang dilakukan tuh Allah berkahi, dampaknya besar. Itu keberkahan waktu tuh. Kalian kalau mau dapat berkah waktu, dekatlah sama Al-Quran ya. Jadi cocok banget kalau teman-teman mau mengamalkan ilmu yang kita pelajari hari ini, konsisten mencapai goal pakai Al-Quran. Insya Allah itu 1000 pulau terlampaui gitu ya, insya Allah. Nah, ada lagi? Jam 9:30 lah ya. Ada lagi? Pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Satu lagi. Jazakallah khair. Baik, tidak ada ya. Kalau tidak ada kita cukupkan. Terima kasih sudah menyimak kajian pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, mengingatkan kita kembali untuk konsisten, untuk fokus ya kepada tujuan, sehingga hidup ini betul-betul bermakna. Hidup yang singkat ini betul-betul ada capaian, ada makna yang kita capai. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.